Selamat pagi ibu bapak saudara-saudara yang harus berbahagia karena 3 keberuntungan, 3 hoki. Pertama, kita harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, kita harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran Dhamma. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa berupaya mencari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, 3 keberuntungan tadi selalu membuat saya merasa luar biasa. Khususnya kalau pagi hari ini kita bicara mengenai yang kedua, yaitu kenapa toh kok aku ini harus bahagia mengenal Dhamma, ajaran kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita pikir, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya penderitaan itu ada di mana-mana. Tapi sebenarnya penderitaan ada di mana-mana itu juga nggak bener sih gitu. Penderitaan itu ada di pikiran. Sebenarnya gitu ya. Mau siapapun juga yang menderita, sebenarnya penderitaan ada di pikirannya masing-masing. Jadi kalau saya pikir, kenapa saya merasa sangat beruntung, itu karena ajaran The Buddha itu sudah jelas menunjukkan, menyoroti akarnya penderitaan, yaitu udah banyak yang hafal ya, loba, dosa, dan moha. Kadang-kadang kalau saya pikir, wah luar biasa ya, kok bisa nangkap di akarnya. Itu kebijaksanaan macam apa? Cara berpikir kayak apa? Kehebatan kebijaksanaan kayak apa yang menciptakan satu twing, loba dosa moha, menyebabkan penderitaan. Kalau yang belum banyak kenal, loba ini banyak maunya. Kalau dosa ini banyak mohnya. Kalau moha ini banyak gobloknya. Gitu ya. Maunya banyak, mau ini mau itu. Dari anak kecil kita udah lihat kalau dikasih makanan, ada yang gini, ada yang gini, ada yang masih tambah lagi. Dosa kita lihat banyak sekali, enggak mau gini, ya makan belum, mau kalau enggak ada itunya, mau kalau piringnya enggak yang biru dan sebagainya. Nah moha, ini kita goblok karena tidak melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Bahasa Jawanya bagus, opo onone, tapi nggak ngerti. Jadi kita melihat yang sebenarnya tidak kekal dianggap kekal. Makanya kita terkaget-kaget, loh saiki kok rambutku kok wis putih. Emangnya diharapkan untuk nggak pernah putih? Kok tipis ya saiki wis botak-botak. Memangnya diharapkan ndak bodak-bodak. Saiki kok angel golek pangan. Emangnya diharapkan selalu gampang gitu. Jadi kita banyak kaget karena menganggap kekal segala sesuatu, padahal sebenarnya tidak kekal. Saya baru mikirkan sampai di sini aja sebenarnya sudah terkagum-kagum pada The Buddha ya. Oh memang loh. Hidup tuh apa tuh yang kekal? Nggak ada. Tapi di dalam pikiran kita nganggepnya kekal. Kemarin saya nonton satu film dokumenter tentang tahun 2008 di Amerika, di satu pulau gitu, tempat yang orang-orangnya tuh penderitaannya luar biasa. Menurut saya, ya karena tidak ngerti bahwa semuanya ini tidak kekal.
Jadi mereka itu banyak sekali, 6 juta orang kalau nggak salah, jutaan orang. Itu diusir dari tempat tinggalnya karena mereka harus nyicil gitu ya. Suatu ketika terjadi resesi, depresi ekonomi, tidak ada pekerjaan, mereka PHK, nggak bisa nyicil lah. Dikasih waktu berapa bulan atau beberapa belas bulan, kalau nggak bisa, ya sudah diusir. Barang-barangnya tuh didusi, dikasihkan pinggir jalan gitu. Ngenes banget gitu. Saya pikir, saya ingat kata-kata Sang Buddha, orang yang kaya adalah orang yang tidak punya hutang. Nah kalau kita ini masih punya hutang gitu ya, apalagi kalau sistemnya kredit, cicilan 0% loh. 0% loh. Luar biasa menggiurkan. Kalau kita pergi mau beli apa, saya sih jarang beli apa ya, beli kan wena. Selalu ditanya, ini ada loh, sistem cicilan 0% loh. Karena kita ini sudah ngerti betapa ketidakkekalan ini gampang sekali terjadi, ya kita ngomong, oh enggak, kita mau bayar tunai. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang nggak ngerti bahwa kalau misalnya ini Januari, kita bayar 0% pada 3, 4, 5, 6 bulan cicilan 0%. Itu kan dia harus bayar ting. Betul ya? Ini Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu baru lunas di bulan Juni. Nanti bulan depan ada lagi cicilan 0%. Timbangi cash, mendingan nyicil. Jadi dia nyicil Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Maret. Ada panci 0% loh. Waduh api ya, aku pengen. Mau. Jadi tiba-tiba pada bulan Maret dia sudah kena beban bayar cicilan ini yang katanya 0% itu sudah 3 kali. Berapa jumlahnya tadi kalau misalnya dianggap sama? Nah ini kalau di sini terjadi COVID, sementara dia ini sudah mulai nyicil yang lain, terus kehilangan pekerjaan. Bayangan saya ini nggak punya utang cicilan, tapi saya bayangkan aja saya sudah melok mumet. Waduh, lalu saya bayari piye? Jadi waktu saya lihat film dokumenter tentang bagaimana orang-orang yang kehilangan rumah loh, karena kehilangan kerjaan, terus mumetnya kaya apa? Kebetulan yang ditayangkan itu ada satu keluarga muda, suami, istri, 2 orang anak, masih kecil, 3 tahun kali, anak yang kedua barusan lahir, kena PHK, kena harus bayar cicilan rumah, dan anak yang kedua lahir ini, lahirnya Down syndrome. Kubrak. Jadi di dalam nonton film itu, lihat, waduh, penderitaan bisa seperti itu kan apa? Langsung saya ngomong, loh itu banyak sekali itu. 6 juta orang kena seperti itu. Gara-gara iming-iming, ini loh, nafsu keinginan, loba. Untung kita ini ngerti, anicca, tidak kekal. Sesuatu itu bisa berubah. Gampang sesuatu itu menjadi salah. Di sini ya mohon maaf ya, saya ini orang kaya, jadi saya bisa berada di tempat-tempat yang indah itu ya. Dan saya orang sakti, jadi dalam sekejap saya bisa berada di tempat yang bermacam-macam. Ini gara-gara Adi yang operate. Adi itu tahun 2006 itu kena bencana
ceritanya kesehatan kolaps. Dan sialnya pergi ke dokter, 5 dokter, itu definisinya, diagnosisnya itu sama. Yaitu, oh ini enggak apa-apa, cuman stres. Kalau orang sial itu saya pikir ya ada aja caranya. Ya, untungnya kebajikannya banyak sehingga sialnya berakhir, ketemu yang bisa diagnosis dengan benar. Tapi sesuatu bisa berjalan salah itu begitu twing gitu loh. Jadi sungguh luar biasa kalau kita ini harus hati-hati. Seperti Sang Buddha mengatakan, hidup ini penuh bahaya. Kita salah langkah sedikit aja, ambiar benar. Contoh, yang namanya kaki itu kan punya apa? Lutut ini kan punya dengkul ini ya. Ada tempurungnya ya. Gara-gara saya terpleset, tempurung ini masuk ke belakang ini loh. Itu cuma hitungan detik, tuing, belak masuk di sini. Jadi kaki saya ini tiba-tiba di sininya tuh kosong gitu ya. Karena tempurungnya ini pindah ke belakangnya. Bisa bayangin ya, kelodok gitu. Itu terjadi di rumah sakit ketika saya mau menjenguk orang sakit. Loh, jadinya dijenguk pengunjung yang lain. Karena saya, aduh, gelangsar gitu. Terus ada lah, itu kalau sialnya orang mau sial, perawat datang. Kalau duduk jangan di sini. Buatin kurang ajar kain-kain kesakitannya. Tapi tuing gitu. Wena yang waktu itu lihat saya gitu, loh, kakinya kok enggak ada tulangnya. Dilurusin lagi, keluar. Jadi dari sini balik ke sini lagi. Saya udah kesakitan setengah mati. Tapi saya pikir itulah duka. Something can always go wrong. Itu cuma 1 detik itu, jebret, aduh. Lalu 1 detik lagi, tuang, waduh. Seperti itu loh kehidupan. Apa enggak ngeri toh kita gitu loh. Maka kalau saya bilang, saya ini luar biasa beruntung kenal ajaran yang benar-benar betul menguak rahasianya kehidupan. Kenal loba dosa moha. Itu bagi saya sudah seperti rambu-rambu ya, kalau kita bilang merah, kuning, hijau. Apa itu? Supaya kita selamat di perempatan. Begitu juga loba dosa moha. Ini kita selamat kalau kita bisa melihat ke dalam pikiran kita sendiri. What kind of mind am I bringing from moment to moment? Pikiran macam apa yang kita bawa dari momen ke momen? Itu kalau kita tidak sering ngecek, nggak sering meriksa, nggak sering introspeksi, nggak sering coba. Jadi punya satu waktu, punya satu skill, keterampilan untuk melihat, aku ini melangkahnya bener enggak sih? Aku berpikir gini nih sudah bener belum sih? Aku ngomong gini tadi ini, karena sudah kebacut ya, terlanjur. Tadi tuh aku ngomong itu bener enggak? Kalau kita skillnya sudah lebih canggih, sebelum ngomong, kita sudah ngerti, kelihatannya kok rencana ngomongku kok salah. Jadi kalau kita seperti dulu saya kalau belajar bahasa Inggris itu dari goblok gitu ya, sudah jebret ngomong salah, salah. Lama-lama kan tahu, oh ya ini grammarnya harus gimana, tata bahasanya harus gimana. Kemudian kalau skill saya tambah. Ketika saya sedang ngomong, saya sudah tahu kalau ini salah. Jadi cepat-cepat saya perbaiki. Kalau saya tambah pinter, sebelum saya ngomong, saya sudah tahu dan saya perbaiki sebelumnya. Sehingga ngomongnya beres. Seperti itu kelihatannya Dhamma membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Gitu ya ceritanya ya. Nah, kalau kita lihat, hari ini saya mau ngomong tentang moha, dosa, loba. Yaudah saya hapus saja semuanya. Ada satu bacaan di dalam Majjhima Nikaya yang kebetulan saya anggap, wah ini perlu
aku pikirkan, renungkan, supaya aku bebas dari hal-hal yang salah dan aku masuk ke dalam hal-hal yang benar. Bukunya Majjhima Nikaya ini jilid 1, ada suta-suta, sebenarnya isinya 152 suta Sang Buddha. Tadi kalau kita ngomong, setuju ya kalau kita harus sering lihat pikiran, setuju ya? Ya harus ngomong setuju, karena kalau enggak saya berhenti ya. Nah, kadang-kadang kalau kita pas tidak gila, itu kita bisa melihat, oh, pikiranku ini pas beres. Kadang-kadang gitu ya. Nggak banyak maunya, loba dosa mohanya itu kelihatannya nggak begitu mengganggu banget gitu ya. Atau kadang-kadang kita bisa ngomong, pikiranku ini nggak beres ini. Banyak aneh-anehnya yang tidak kanggo gawe, tidak ada gunanya dan sebenarnya merusak dan sebenarnya membawa penderitaan. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Sutta Anangana Sutta itu. Dikatakan tentang noda. Ini bagi saya menarik. Maka saya ajak ibu bapak untuk melihat. Sebenarnya yang dikatakan noda, pikiran yang ternoda, itu artinya apa? Pikiran itu berada dalam lingkup keinginan-keinginan. Jadi ini berada dalam lingkup dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak bagus gitu ya, tidak baik, yang jahat, yang buruk, yang tidak bermanfaat. Pokoknya yang tidak membawa pada kebahagiaan, tapi membawanya justru pada penderitaan. Kalau ditanya, orang-orang kalau ditanya, kowe pengen menderita apa ora? Kowe pengen bahagia apa ora? Jawabannya tuh jelas loh. Kamu pengen menderita? Ayo ora toh, bercita-cita menderita. Apa edan mau piye? Jelas sekali. Kowe pengen bahagia? Beneran pengen bahagia? Ayo toh, siapa yang nggak mau bahagia? Tapi coba kita lihat, untuk bisa menderita atau membahagiakan, itu sebenarnya kan jalurnya itu kan lain gitu ya. Itu dua jalur yang berbeda. Dulu waktu saya kecil diajari, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, boleh kau pilih. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Itu cuma dibaca gitu padahal wagu ya. Tapi idenya adalah kalau kita jalan itu sebenarnya itu ada dua persimpangan gitu loh. Kita mau milih derita atau kita milih bahagia. Itu jelas. Jadi tidak bisa kita begitu kita masuk itu one way traffic ya. Kayak tol. Jadi tidak bisa kita mau ngomong, alah ya aku mau seneng-seneng, mau loba dosa moha, tapi aku mau bahagia. Itu nggak bisa gitu. Itu harus dipahami dulu sebagai sesuatu yang sebenarnya benar gitu, sesungguhnya sungguh. Ya gitu itu kehidupan. Itu sebabnya kalau dikatakan yang laknat itu nikmat, itu ya memang benar, karena yang kelihatannya wow, itu bisa-bisa membawa pada penderitaan. Sampai situ kelihatannya oke ya. Noda-noda ini yang harus kita periksa. Seberapa pikiran ini dikuasai atau berada dalam lingkup keinginan-keinginan yang tidak baik, yang jahat, yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang tidak bajik. Minggu lalu kita sudah ngerti ya, ada 4 faktor ya. Itu apa? Ajaran Sang Buddha itu kadang-kadang itu Adi sedang belajar jadi Dhammaduta, jadi sesudah konsili itu ajaran Sang Buddha dikelompokkan gitu ya, karena Sang Buddha itu kalau ngajar kan sangat sistematis, jadi ada 4 faktor dan itu dikumpulkan jadi kelompok 4.
kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok berapa puluh. Nah, kalau minggu lalu kita lihat 4 untuk sukses itu kan ada harus tujuannya yang bener kan gitu ya. Apalagi? Ayo, remedi. Sesuai apa enggak dengan kita ini loh, kondisi kita ini sesuai apa enggak sih? Jadi STTS sesuai apa enggak? Terus kita punya support apa enggak? Penopangnya tuh ada enggak? Dan di sini tanpa moha. Dalam perjalanannya ini kita melenceng enggak gitu. Ini 4 unsur ini ada di minggu lalu. Kali ini kita bicara kelompok 4 lagi, tapi kelompok 4 yang sehubungan dengan noda-noda. Selama kita ini belum mencapai kesucian, jadi jangan bangga, jangan sombong. Aku ora tau mikir elek. Berarti nggak pernah ngecek pikiran. Aku piye ya mbah, aku ora ngerti, aku ora pernah lho benci karo kowe. Hanya anyel mbak kowe iki tidak terbersit. Hanya berarti nggak berada dalam kondisi sering memeriksa pikiran. Karena sebelum kita sampai ke tingkat kesucian, pikiran kita itu banyak ceplok-ceplok noda-noda. Nah, dalam kelompok 4 yang saya renungkan, jadi Anda ini korban perenungan saya, ada 4 jenis manusia sehubungan dengan noda. Pak Adi tolong next. Nah itu sedang ngecek ada handphone WA yang masuk. Jadi kalau kita sering melihat dalam pikiran, maka kita akan melihat adanya noda. Kalau kita kebetulan punya kesadaran tajam, melihat, whoops, dalam pikiranku ini ada noda-noda yang perlu dibersihkan. Yang nomor 1 itu adalah orang yang memiliki noda tapi tidak paham. Ya tadi, saya sebenarnya kotor, tapi saya tidak ngerti bahwa saya ini kotor. Memiliki noda, loba dosa moha tadi, tetapi tidak memahami aku memiliki noda dalam diriku. Ini tipe pertama. Harap dicatat ya, kita termasuk kelompok 1. Kadang-kadang gitu ya, jangan ngomong aku udah pernah, ala ya ilah, wes suci lah. 2, orang yang memiliki noda, katakan saja aku memiliki noda, tapi aku paham, waduh, aku memiliki noda. Mudeng ya, dua-duanya sama, memiliki noda, itu artinya di dalam pikiran. Tapi yang satu menyadari karena sering memeriksa diri, waduh, aneh noda. Yang satu tidak pernah menyadari, aku memiliki noda. Ibu bapak, supaya pikiran celong gitu, saya kasih ilustrasi. Ini sulit nih, cari gombal kotor gini ini sulit, karena kalau Wena lihat gini dia ngomong kumbah gitu ya. Jadi harusnya seperti gini. Tapi ini saya cari tadi, Nana sudah ngelapi sepeda saya dengan ini supaya lebih kotor. Memiliki noda tapi tidak paham. Aku reget. Aku ini kotor. Sebenarnya makin menjijikan semakin bagus. Tapi ini pun sudah cukup menjijikan, kalau enggak coba tanya Bu Wena, dia sudah ngegerin. Lah apa orang gede kaya ngono? Dah sampai situ mudeng belum? Memiliki noda, yang satu nyadari aku reget, yang satu tidak menyadari. Aku rang. Karena apa? Tidak terbiasa memeriksa pikiran. Nah, oleh Sang Buddha, sebenarnya dalam hal ini ajarannya kemudian diteruskan oleh
Yang Mulia Moggallana dan Sariputta ngomong-ngomong dong tentang bagaimana noda-noda ini perlu sekali dipikirkan, direnungkan supaya kita punya semangat untuk membuang, meninggalkan. Karena anicca, sifat anicca ini punya positif, luar biasa positifnya, yaitu apa? Sesuatu yang buruk bisa ditinggalkan, dibuang, dikikis, dilenyapkan, dibunuh. Wah, itu kata-katanya banyak banget. Tapi yang 1 dan 2 ini berkenaan dengan mereka yang punya noda. Yang ketiga, tanpa noda. Jadi pada waktu pikiran ini pas bersih, ya, kadang-kadang kan gitu toh, istilah saya ini bana kecil-kecilan. Pikiranku pas loba dosa mohanya, tenang seimbangnya bagus lah ini. Nggak usah lama-lama udah ganti lagi. Tapi pada waktu pikiran tidak ada nodanya, bisa-bisa saya nggak ngecek, sehingga aku nggak ngerti bahwa aku tuh tidak memiliki noda dalam diriku. Artinya apa? Pikiranku bebas noda. Itu saya nggak lihat. Jadi bersih, tapi karena saya nggak ngecek, saya nggak ngerti bahwa pikiran itu bersih. Itu tipe yang ketiga. Yang keempat adalah sama ya, tanpa noda, tetapi saya memahami aku tidak memiliki noda di dalam diriku. Jadi 2 gombal lamoh, 2 gombal bersih ini ya. Kotor tapi paham, kotor tapi tidak paham, bersih tapi paham, bersih tapi tidak paham. Atau kalau menurut itu, kotor tapi tidak paham, yang satu kotor tapi paham, yang ini bersih tapi tidak paham, dan yang keempat bersih tapi paham. Sampai situ udah jelas ya. Sekali lagi saya mau pastikan, nggak tahu tentang Anda, tapi untuk saya sendiri, dari waktu ke waktu saya geblak berada dalam 4 situasi itu. Tapi sesudah saya tahu teori ini, berarti saya harus sering melihat untuk memahami, menerima, mau mengakui, sehingga ada sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, yang menarik adalah ternyata ini itu punya strata gitu. Jadi mana yang lebih baik? Kalau kita lihat dari nomor 1 dan nomor 2, coba dihabisin. Bukan yang itu. Nomor 1 dan nomor 2. 1 dan 2 dulu. Nah, thank you. Kalau memiliki noda tapi tidak memahami, dan yang kedua, memiliki noda tapi memahami, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Nomor 2 ya. Nomor 2 lebih baik daripada nomor 1. Betul ya? Nomor 2 lebih baik daripada nomor 1. Sekarang ambil yang nomor 3 dan nomor 4. Tentang yang bersih. Yang bersih ini tidak memahami, atau yang 4 bersih tapi memahami. Pertanyaannya, yang lebih bagus yang mana? Yang nomor 3 apa nomor 4? Nomor 4 lebih baik daripada nomor 3. Betul ya? Salah. Remedi. Yang benar adalah nomor 3 lebih baik daripada nomor 4. Nah, kok bisa? Gitu toh ya? Oh, kok bisa? Kan lebih baik tidak memahami bahwa aku tidak memiliki noda. Kembali pada kita memang goblok, tidak tahu apa adanya. Kalau kita ini baik dan kita memahami aku ini baik, ya, itu lebih baik daripada
aku ini baik, tapi tidak menyadari bahwa aku ini baik. Mong tuh nanam melenggong, adi melenggong, kok bisa? Coba kita lihat, yang namanya moha itu adalah tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Ibu, bapak, saudara-saudara, hal-hal seperti ini kelihatannya sepele ya. Itu S2 loh itu. S2 tapi jawabnya salah loh itu. Itu belajar Dhamma Duta loh, jawabnya salah itu. Kenapa? Karena kita ini banyak sekali kena tradisi. Kita banyak sekali terkena kebudayaan. Coba kita lihat kalau di orang bahasa Jawa ya, atau bahasa Indonesia, tapi di Jawa tengah sini misalnya. Kalau saya ngomongin, nah, aduh, kamu ini baik sekali. Kamu ngomong apa? Ah ya enggak. Enggak. Betul tak? Terima kasih ya nak, aku sudah mau ambilkan minum. Ah, cuma gitu aja. Akibatnya apa? Tidak ada pengetahuan, tidak ada kesadaran, tidak ada kebijaksanaan bahwa itu satu kebaikan. Itu harus disadari tapi tidak menuju moha. Harusnya tuh gitu. Tidak menuju sombong. Aku memang orang baik. Halo, wartawan, masuk koran ya, ke orang baik. Nah itu sudah langsung jadi orang tidak baik. Tetapi yang namanya kebenaran itu kebaikan, nilainya tetap kebaikan. Kalau dia ngomong ini bersih, ya terimalah sebagai ini bersih. Jangan ngomong, ah ya enggak, yang lebih bersih ada. Saya enggak ngomongkan yang lebih bersih ada, tapi ini bersih. Ah ya tapi sulit bagi kita untuk menerima sesuatu itu baik. Ini tuh buruk. Tapi kan punya aku. Jadi ya baik. Susah lah moha itu. Maka jangan kaget kalau dikatakan bahwa yang ketiga, yang memahami bahwa pikiranku ini pas bersih, itu lebih baik daripada yang tidak memahami bahwa pikiran ini pas bersih. Kembali kenapa? Karena tidak dicek. Bukan dalam kebiasaan ngecek pikiran. Gojleng. Nah, hebatnya Sang Buddha kan selalu gitu ya. Kenapa begitu? Itu ada. Ini Bu Susan yang dokter dan psikolog itu kalau ngomong kan ajaran Buddha itu menjelaskannya dengan rinci ya. Jadi kalau habis hari Minggu gini kami di sini menunggu komentarnya Bu Susan. Kalau ini pas Bu Susan ada, Bu, ditunggu loh Bu. Nah sekarang kita lihat kenapa yang nomor 2 lebih baik dari yang nomor 1. Sorry sebentar. Yang nomor 3 tadi apa? Tidak memahami ya. Dan kenapa yang nomor 3? Yang 4 lebih baik dari yang nomor 3. Aduh. Yang ternyata yang goblok saya. Yang benar adalah yang memahami. Jadi yang paham itu yang nomor 4 ya. Yang paham itu lebih baik daripada yang tidak paham. Nah, sekarang sudah beres. Enggak jadi bodoh yang ngomong gantian. Dan ini yang nomor 4. Penjelasan saya benar tapi nomornya salah. Sampai situ sudah benar? Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa yang paham itu lebih baik daripada yang tidak paham? Sama halnya dengan kalau saya bunuh nyamuk, padahal saya ngerti bahwa bunuh itu nggak bagus. Sama saya bunuh nyamuk karena saya anggap bunuh nyamuk nggak apa-apa. Mana yang lebih berdosa? Kalau dipikirkan,
yang lebih berdosa ya yang paham tapi tetap bunuh. Ternyata itu salah. Yang lebih berdosa itu justru yang tidak tahu bahwa membunuh itu salah. Karena kalau kita paham, kalau kita sadar, kalau kita tahu, itu sebenarnya ada kebijaksanaan yang berada di balik tindakan. Benar enggak? Omongan saya terbalik apa enggak? Pokoknya yang paham itu lebih baik daripada yang tidak paham. Nanti kalau ada yang dengerin lagi, biar mikir ya. Ini bener apa salah, kualik apa rambuh. Tapi pokoknya yang paham lebih baik daripada yang tidak paham. Sampai di situ, kita lanjut dengan kenapa begitu? Apa alasannya kok yang paham lebih bagus dari yang tidak paham? Nah, ini sesuatu yang menarik. Next. Alasannya adalah karena itu ya, alasan perbedaan ini lebih baik daripada yang tidak baik. Dhamma itu luar biasanya itu begini. Segala sesuatu itu kalau kita lakukan, kalau kita lakukan itu harus ada dasarnya gitu. Jadi kalau aku melakukan sesuatu itu harus sadar aku bertindak begini itu karena apa? Pikiran adalah pendorong, yang pemuka, yang perintis, yang itu harus mudeng dulu itu. Sehingga tindakan kita ini sebenarnya merupakan manifestasi, ungkapan, perwujudan dari apa yang ada di pikiran. Nah, kalau kita tidak paham bahwa kita ini kotor, ya, kotor. Saya tidak paham bahwa saya ini kotor, maka tidak akan saya bangkitkan semangat saya untuk membersihkan yang kotor ini. Nah, nanti habisnya dicuci ya. Wong enggak kotor aja. Enggak dicuci ngapain? Tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk membersihkan. Itu sebabnya pemahaman ini kotor, ada nodanya. Ini penting banget. Karena tanpa kesadaran itu, kita tidak akan membangkitkan semangat untuk meninggalkan yang kotor ini. Betul ya? Nah, kalau yang bersih, sama saja. Gini. Kalau saya tidak nganggep ini kotor, saya nganggep ini tidak kotor, jadi nggak usah dibersihkan, tidak akan ada semangat. Akibatnya apa? Seakan-akan tuh ilustrasinya gini. Ini saya taruh di tempat, di sudut yang berdebu. Dah, taruh aja. Taruh di sini. Makin kotor apa enggak? Makin kotor. Jadi tidak bebas dari apa yang kotor. Begitu juga dengan yang bersih ini. Kalau saya nggak ngerti bahwa ini bersih, dan saya cuman taruh aja di tempat, di sudut yang berdebu, ini jadi kotor apa enggak? Tadinya bersih, bersama waktu jadi kotor. Waktu saya baca itu, saya pikir, dan bener juga ya. Itu sebabnya pemahaman, kesadaran, checking, introspeksi, itu perlu banget. Kenapa? Karena yang bersih pun bisa jadi kotor karena tidak kita openi, tidak kita jaga, tidak kita cek, tidak kita bersihkan. Yang bersih pun akan jadi kotor. Serem ya, bener ya, betul. Tapi kadang-kadang kita nggak mikir. Jadi kalau pikiran kita ini ternoda dan kita tidak tahu bahwa pikiran itu ada nodanya, kita tidak akan membangkitkan semangat untuk meninggalkan itu. Next. Yang kedua, kalau kita tidak memahami, kita tidak akan mengerahkan usaha. Jadi semangatnya melempem, nggak ada, usahanya ya melempem, nggak ada. Yang ketiga, tidak akan membangkitkan energi.
untuk meninggalkan noda itu. Ibu, bapak, saudara-saudara, banyak orang memikir bahwa Dhamma, ajaran Buddha itu adalah ajaran yang sangat pesimis. Ngompong ke duka, penyebab duka, akhir duka, jalan menuju akhir. Oh, mau duka apa itu. Tapi kalau kita sudah belajar ya, saya pikir dalam Dhamma itu channelnya itu cuman bisa maju, nggak bisa mundur. Channelnya tuh hanya semangat, nggak bisa ngelokro. Isinya cuma semangat, usaha, energi untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi, the channel doesn't exist untuk yang menuju ke bawah. Channel untuk memikirkan yang tidak keruan, sedih-sedih, berlama-lama, bermanja-manja, segala macam. Itu nggak ada. The channel does not exist. Eksistensinya channel yang menuju ke bawah itu nggak ada. Isinya cuma membangkitkan semangat, mengerahkan usaha, membangkitkan energi. Untuk apa? Meninggalkan noda. Angel, yogen, tapi bukannya tidak mungkin. Bagus ya. Kalaupun bersih, hati-hati ya, jangan sombong. Kita ini kalau sombong itu kan wah cepet banget ya. Makanya kalau kita lihat bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu yang namanya sombong, moha, nafsunya ini, itu kata sifatnya banyak banget ya. Apa? Pongah, congkak, sombong, arogan, keminter, kemelinti. Kalau yang sombong sama kecantikan, kemaki, kemayu, apalagi oh. Terus bahasa Inggrisnya yes oh. Apalagi wah terus urusan dengan rasa GR, rumongsone paling pinter, rumongsone paling bener, rumongsone paling apalagi paling kuasa, paling sugih, paling sehat, paling itu membuat kita ini menuju jalan turun. Padahal kembali Dhamma itu isinya cuman semangat, usaha, energi untuk meninggalkan noda sehingga kita ke atas. Sampai situ kelihatannya oke, Panda. Nah, gimana kalau yang ini? Bagi yang bersih, kita sadar kita bersih, terus mau diapa supaya nggak kotor. Menarik sekali Sang Buddha memberikan ajaran untuk tidak memperhatikan tanda-tanda keindahan. Artinya apa? Jangan sampai kesengsem pada loba. Api, wis api, iki wis resik, peng-pengan. Begitu kita sampai ke sana langsung kotor. Bagus ya. Kalau kita paham, kita hati-hati, kita tajam mengamati, memeriksa, maka nafsu itu tidak akan mengotori pikiran. Dan kalau kita terbiasa tanpa nafsu, maka kita pun mati tanpa nafsu. Kita mati tanpa kebencian, tanpa kebodohan, tanpa noda, karena pikiran kita tidak kotor. Kalau yang tadi yang kita sembrono, kita lalai, kita tidak ngecek, kita tumpul, kita malas dan sebagainya, kita akan mati dengan nafsu, kebencian, dan kebodohan. Dengan noda, dengan pikiran yang kotor. Jadi kalau dipikir-pikir, orang mati itu mati dengan baik itu dimungkinkan kalau kita hidup dengan baik. Gitu ya, nggak usah takut. Nah sekarang
sesuatu yang nganyelki banget ya, menjengkelkan dan gitu ya, menampar. Saya senang ditampar-tampar dalam dhamma karena menyadari, wah PR-nya banyak banget. Di situ ada 10, dalam sutta itu ada 10 hal yang diharap, yang mengilustrasikan hal-hal seperti ini, yang tadi moha itu tadi. Hah? Disebut noda. Contoh-contoh yang ini dengan biku, tapi saya melihat itu nggak cuman biku, itu kita juga ngalami gitu ya. Ini kan cuman gara-gara itu diajarkan oleh biku. Nah, coba kita lihat. Kalau pas kita ini berharap, jika aku melakukan pelanggaran atau kesalahan, semoga para biku tidak mengetahui bahwa aku telah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Sorry. Berapa banyak toh? Berapa sering toh kita ini nggak mau ngakuin kesalahan kita, nggak mau ngakuin kebodohan kita. Jadi berharapnya ojo konangan. Akibatnya apa? Mungkin ketahuan. Muncul apa? Kemarahan. Sengit aku. Ngejak padu lho nih, sing salah kowe ya, lebih galakan kowe ya. Itu yang terjadi. Kita tidak menyadari bahwa kemarahan dan kepahitan itu noda. Yang dimaksud dengan pahit itu kalau bahasa Jawanya banyak nelongso ya. Udah marah tapi juga ngerongso, sakit hati, mutung. Nah iso suatu ketika bales kowe. Hal-hal seperti itu noda. Harusnya kita tinggalkan. Setuju Pak Ndak? Jadi harapan mengharap itu aja sudah noda. Akibatnya makin menjadi-jadi karena kalau itu sampai dijadikan kebiasaan, seperti apa noda kita makin lama makin kotor. Enggak cuman gini, bisa-bisa letak dan lama-lama hitam. Kalau salah, mbok ya sudah ngaku salah. Daripada jangan sampai ketahuan. Kenapa? Ya karena aja numpukin terus. Nodanya makin lama makin sulit dihilangkan. Nomor 1. Nomor 2. Kita ini sudah melakukan pelanggaran atau kesalahan, tapi berharap hasilnya itu kalau ditegur itu mbok ya negur saya secara pribadi, bukan di hadapan orang-orang lain. Itu sudah noda. Akibatnya kan sama, marah, sengit. Padahal kita nggak ngerti bahwa kemarahan dan kepahitan itu sudah merupakan noda. 1 dan 2 itu sebenarnya kan ego tuh. Itu kan kesombongan yang konyol gitu. Dia nggak ngerti bahwa kalau orang berbuat itu ngunduh, orang nandur itu ngunduh. Kalau saya salah, ya terserah orang yang mau menegur saya toh, kok saya ngatur. Kamu tuh kalau marahin aku jangan kayak gitu. Aku tuh nggak bisa kalau dimarahin kayak gitu. Emangnya itu salah sih ngatur sih nesu. Bener ya? Itu kan kesombongan yang berbingkai. Kalau orang salah, ya salah. Diunek-unek kayak, ya wes lah piye, memang salah. Jangan ngatur. Nah, kamu kalau ngomong sama aku jangan ngomong goblok gitu ya. Aku ini tersinggung kalau jangan goblok. Ngomong aja kurang pandai, gitu loh. Ngerti nggak? Ya kan aneh. Lah kalau Nana mau marah sama aku ya biarin toh. Pakai kata-katanya dia, pakai caranya dia. Kenapa aku harus ngatur dia? Jangan menegurku secara kan aneh. Ini kembali saya merasa tertampar karena bukan cuma pada biku. Kita pun juga kadang-kadang begitu. Sering apa enggak? Ya kita tanya pada diri sendiri. Kita sudah salah,
Apalagi kalau saya ini bos, ya toh, kok sampai diatur. Gengsi ku neng ndi, raiku tak kayak ngendi. Jawabannya tetep kayak no kono wae, aja mbok pindah-pindah. Kan gitu. 1 dan 2. Yang ketiga lebih lagi, aku telah melakukan pelanggaran. Ini bukan cuman caranya secara pribadi atau secara di hadapan sangga, tapi yang berhak ngatur aku, berhak negur aku, itu orang yang kedudukannya setara. Jangan yang di bawahku, jangan yang tidak setara denganku. Raiku tak kayak ngendi, kok tukang sapu ngandani aku juragane. Emangnya kamu itu siapa? Pertanyaannya kan gitu. Emangnya kamu ini tidak punya salah? Kan gitu. Jadi kan kelihatan sekali ya betapa kita ini memang goblok gitu. Kita salah, tapi masih ngatur supaya kita ini menerima buahnya sesuai dengan kehendakku. Terjadilah padaku menurut kehendakku. Ngatur sekalian. Yang mau marahin aku atau negur aku, terjadilah padamu menurut kehendakku. Harusnya yang gini. Lihat dong, kau udah ngilo gitakmu gitu. Kowe iki sapa kok iso ngandani aku? Bocah wingi sore iki wis wingi bengi. Apa? Semua asam garam sudah aku makan, makanya jadinya tekanan darah tinggi. Kesombongan. Waktu saya baca itu saya cengar-cengir sendiri. Iya. Bukan berarti, wah Cik Lani tahu berarti tidak pernah gitu. Gombal amoh, sama aja. Kalau kita nggak hati-hati itu ya terjadi pada saya. Anda tidak hati-hati ya terjadi pada Anda, siapapun Anda. Coba kalau bos diberitahu tukang cuci, tukang sapu, mau ndak? Nah, kan udah kesombongan tuh bahwa aku kuoso. Emangnya kamu sama tukang sapu tinggi kamu? Apanya? Gajinya iya, tapi kalau keluhurannya belum tentu. Pengetahuannya belum tentu. Kamu suruh bersihkannya ndak bisa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi kita sombong. Apapun pekerjaan kita itu baik-baik saja asal tidak melanggar sila, tidak melanggar keluhuran. Tapi kita aja yang menunjukkan kedudukannya tidak setara. Gombalamoh. Hati-hati ya dengan kesetaraan, hati-hati. Timbul kesombongan, timbul perasaan aku di atas, aku superior, yang lain inferior. Nyak. Next. Yang nomor 4. Lah ini di depan orang lain saya pengennya diistimewakan. Kalau ada tiketnya harus warna lain. Kalau ada kursinya harus yang lain. Kalau guru mengajarkan dhamma pada para biku dengan mengajukan pertanyaan mengenai aku berbunga-bunga. Kan gitu ya. Di sini ada Adi sama Nana. Kalau saya nyebut ya Adi, wah Adi berbunga-bunga. Aku disebut. Namaku disebut peng-pengan, bukan mengenai orang lain. Namaku disebut hati-hati. Aku kalau tidak diamati, tidak dipahami, tidak diperiksa, tidak dicek, tidak dikritisi, seperti itu bisa terjadi. Loh, dalam pengajaran aja namaku disebut. Peng-pengan, noda nemplek. Serem ya, noda. Next, nomor 5. Kembali. Kalau baris, loh ini ya, para biku itu kan bawa bowl, terus berjalan
biasanya ke desa-desa gitu ngumpulkan menerima dana makanan. Itu kan baris. Semoga loh yang ngatur itu aku yang paling depan. Loh piye toh? Aku. Itu baru jalannya baris saja bisa menimbulkan kesombongan. Gojleng. Bisa lihat ya. VVIP. VIP kurang. VVIP. Very, very idiotic person. Terjadi enggak? Terjadi. Nama MPD, bukan SPD, Master, Magistrar. Ini bukan saya, soalnya titelnya kurang. Undangan dikembalikan. Makanya sampai ada tuh, mohon maaf bila nama ada kesalahan dalam mencatat nama. Itu kan sudah menunjukkan, ya ampun. Dan itu diamini dalam masyarakat kerja, diamini. Loh, kowe ngundang sapa? Ngundang Cik Lan, kowe kudu dikei apa? Meja kuwi. Meja taplake sing apik. Nek ngene Cik Wena sing elek wae ora apa-apa. Piye toh? Dan itu kita amini dan kita bawa sebagai satu kebiasaan, tradisi, seperti penghormatan. Emangnya penghormatan itu kayak gitu? Next. Ini sengkring ya. Semoga aku bisa mendapatkan tempat duduk yang paling baik. Kalau dikasih air ya, air paling baik. Dan makanan ya, dan yang paling baik. Bukan biku lain. Jadi kita lihat 4, 5, 6. Ini sudah ada unsurnya dengan mukul biku lain. Kalau tadi yang 1, 2, 3 kan masih gini. Kalau ini, kalau aku menang, kowe kudu ambles. Jadi sudah lebih jahat. Seperti kalau saya berenang, kalau saya tidak bisa menang, maka saya ngedis yang mau menang. Tak cilakake ben ora menang bareng. Nek aku nggak bisa menang, jangan sampai dia menang. Jahat ya. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi karena saya tidak bisa berenang. Nah gitu ya. Tapi coba lihat, bukan biku lain, bukan biku lain, bukan biku lain, tapi aku. Sekaligus kalau seandainya aku diberi tempat yang tidak terbaik, aku sakit hati. Luar biasa ya. Aku pengen yang dapat terbaik, dan kalau tidak yang terbaik, aku sakit hati. Kalau bisa kesempatan mau dendamku tak kasih arsip. Besok ada kesempatan tak tembak. Jahat apa enggak? Oh jahat. Jadi jangan dianggap kuwi kan sepele poyok. Kalau Anda suatu ketika dapat undangan, nomornya itu tidak A, padahal A itu yang paling depan. Waktu lihat loh kok aku untuk D, coba ngecek diri sendiri, muncul enggak noda itu? Jangan-jangan muncul, memang aku duduk apa-apa, memang aku kira penting. Jangan-jangan itu muncul tanpa tahu bahwa itu adalah noda. Gobiak. Maka ibu bapak saudara-saudara, ayo ngecek. Jangan cuman mau gini, tapi juga ngecek, nek aku tidak dapat itu, piye pikiranku. Jangan-jangan noda sudah nemplek. Gumbalamo. Serem ya. Maunya yang terbaik. Bukan biku lain. Apalagi kalau biku lain ini yang kita paling rasa seneng. Atau saingan kita. Wah. Gombalamo. Hati-hati. 7. Ini menarik ini. Semoga aku bisa melakukan pemberkahan di ruang makan setelah makan. Bukan biku lain. Ini ceritanya lain ya. Tetap urusan dengan biku lain, tapi ini lain. Ini adalah satu kesempatan berbuat baik. Itu harus aku.
Wah, serem ya. Jadi kalau ada yang berbuat baik, itu harus aku serakah berbuat baik. Sebenarnya itu masih bisa bagus. Tapi bukan biku lain, itu sudah matahkan. Semoga aku bisa melakukan pemberkahan. Semoga aku bisa melakukan kebaikan. Semoga aku bisa melakukan pemberian pertolongan. Itu baik. Tapi kalau sudah mulai bukan biku lain, bukan orang lain, di situ dosa, kebencian sudah menggerogoti. Itu sudah noda. Ini saya kasihkan gini supaya nanti saya keramas ya. Noda. Supaya Anda ingat bahwa itu kalau Anda seperti itu noda. Ini padahal tadi habis apa? Ngepel. Waduh, ngepel kenceng anjing. Aduh. Ya, noda. Next. Itu. Semoga aku bisa mengajarkan dhamma pada para biku-bikuni umat tamu. Baguslah mengajarkan dhamma. Kalau tadi cuman memberkahi, ini mengajarkan dhamma. Bagus tak? Bagus. Tapi kalau sudah bukan biku lain, ibu bapak, noda. Noda. Ingat-ingat, saya banyak yang aneh-aneh gini supaya Anda ingat noda. Tapi, nah ini, tapi pinternya kita, pinternya kelicikan, pinternya pikiran yang memutar balik fakta. Seringkali gini, ya aku sebenarnya nggak mau berbuat baik. Aku pelit memberikan sesuatu, pelit mengajarkan keterampilanku, pelit membagikan pengetahuanku. Terus aku ngomongnya gimana? Ya kok aku apa-apa kok aku. Terus orang lain nanti mendapatkan kebaikan caranya gimana coba? Itu Adi itu kayak gitu tuh. Saya suruh, ayo Di, ngasih dhamma di sana. Itu kan panggungnya Cilan. Itu kan bagus untuk Cilan. Itu pesangon Cilan untuk mati. Itu kebalikan yang sama aja. Bohong. Ya, jadi kita ini kalau mau berbuat baik itu bagus. Tapi kalau kita bukan orang lain itu jadi tidak bagus. Kebalikannya padahal apa? Aku wegah berbuat baik karena aku males, aku minder. Nanti kalau dianggap orang jelek piye? Oh ya udah biar dianggap jelek ya enggak apa-apa toh. Belajar lagi. Kan cuman gitu enggak ada apa-apanya. Bagus ya, semoga aku bisa mengajarkan dhamma. Semoga aku bisa memberikan pertolongan. Tapi bukan biku lain. Ini sudah menunjukkan dosa, kebencian. Kalau aku nggak dapat, yang lain jangan sampai dapat. Gojleng. 9. Bagus ya, ting 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 naiknya gitu kerasa ya. Hai gombalana, gombalamo tenan. Semoga para biku-bikuni tamu menghargai aku, menghormati aku, memuja aku, memuliakan aku, bukan biku lain. Serem ya. Itu bagaimana kita serakahnya mau dihargai, mau dihormati, mau dipuja, mau dimuliakan dengan menghantam bukan biku lain. Ibu bapak saudara-saudara, nomor 9 ini menarik sekali karena sebenarnya kita ini harus mengarah pada hal-hal yang otomatis membuat orang menghargai, menghormati, memuja, memuliakan. Tapi bukan dengan keserakan dan ego sehingga tujuannya bukan tujuan yang murni. Dan itu amat sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita rajin melihat ke dalam
diri. What kind of mind am I bringing from moment to moment? Satu orang sahabat saya di Surabaya, dia mengemukakan sesuatu yang menarik. Dia bilang, aku toh Ciklan, sesudah belajar dhamma dan mulai meditasi dan banyak retret-retret sebenarnya, aku saiki mudeng kok bahwa pikiranku sekarang ini sudah lebih jujur. Jadi aku tahu kalau aku ini pas munafik, aku ngerti. Aku pas ada udang di balik kekian, aku tahu. Nek aku mau licik, aku tahu. Nek aku sakjane ora ikhlas, aku tahu. Jadi dia bisa melihat ulah pikir yang mulai sebenarnya banyak noda tapi pointer. Kayak robot itu, teng 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 teng, di setelnya tuh pointer gitu. Tapi karena dia sudah jadi majikan, jadi dia ngerti. Ada noda. Jadi gimana? Jadi dia tidak ngopeni noda itu. Dia berjuang untuk melawan noda, membersihkan noda, menghapus, menyingkirkan, membunuh noda-noda. Hati-hati. Kalau kita minta dihargai, dihormati, dipuja, dan dimuliakan, nggak usah diminta pun orang akan memberikan kalau kita ini berjalan dalam dhamma, dalam kebenaran. Benar ya? Tapi kalau kita ini mengarah, aku mau dihargai, aku mau dihormati, akibatnya apa? Noda, gombalamoh. Akibatnya kita aneh-aneh. Akibatnya kita lebih banyak penderitaan karena moha kita meningkat, dan begitu moha meningkat, loba dosa ikut meningkat. Itu udah otomatis itu. Jadi, itu jurus yang luar biasa manjur itu. Belum pernah salah. Belum pernah salah. Makanya kalau kita ini iri sama orang lain itu wagu bin saru ban keliru. Aneh itu. Orang itu bisa mencapai level di sana, itu pasti ada sebab-sebab penopangnya. Itu aja orang-orang yang di sana itu bisa ambruk kalau tidak menjaga. Karena bisa jadi gombal, kotor, noda. Mulai merenung ya. Diantaranya. Wah, PR ku akeh tenan. Coba bayangin. Apalagi kalau kita ini menganggap aku tidak punya noda. Aku ki dadi wong wis apik. Aku ora pernah njati wong. Enggak pernah. Kalau tidak sering ya bener. Tapi kalau enggak pernah, nyak, langsung saya angkat. Sudah mencapai nibbana, silakan parinibbana sekarang juga. Mati dalam damai. Kan aneh. Enggak ada. Itu sebabnya jangan kita ini sombong. Karena begitu kita sombong di titik itu, gombalamoh, tapi tidak apa-apa, segeralah singkirkan. Sadari, start again. Karena orang itu begitu nyadari ini aku elek, aku nyadari ini aku bodoh, ini aku nyadari aku iki salah, maka kebijaksanaan sudah mulai terbentuk. Bukan berpikir salah ya, tapi menyadari, ngerti ya? Menyadari itu tuh levelnya itu gombal resik gini. Saya sadar kalau saya salah. Itu pikiran bukan berada di channel yang salah. Lain dengan memang aku salah. Memang aku selalu salah. Saya bener aku Ini kan apa itu bahasa Jawanya apa tuh? Ngonyok apa jenenge? Ngelulu. Itu loh. Sebenarnya enggak ngaku, tapi ya wes. Itu ya, makanya wonge rupane dadi elek tau kan, mulutnya kan gini mesti begini. Ya wes. Memang sing aku ki enggak ada wong elek. Sing apik dhewe kowe itu lain, itu channel yang sudah turun, itu the channel does not exist. Channel itu tidak ada. Tapi kesadaran itu tuh bagus itu. Aku sadar kalau aku goblok. Jadi belajar.
Aku sadar nek aku salah. Jadi piye memperbaiki kesalahan. Aku sadar nek aku apik. Jadi piye berbuat untuk baik. Lain itu. Channelnya tuh channel yang sudah menuju liberation, the end of suffering, berhentinya penderitaan, berhentinya masalah. Kenapa? Karena aku berada di jalan yang pasti membawa perbaikan. Itu yang harus kita praktekkan, dan di dalam dunia saya di sini kami berjuang untuk hal itu. Jadi kalau kita salah ya ditegur, mungkin keras, tapi selalu saya katakan, aku ngomong ini bukan karena aku benci, tapi karena kamu pantas untuk tidak demikian. Bangkit apa hancur? Bangkit, Cik. Yo. Hanya itu jalan dhamma. Hancur, the channel does not exist. Maka kalau dikatakan gimana kesehatan jiwa Buddhis, saya katakan, yo selama kita belum sampai ke nibbana, belum mencapai kesucian, ya kita ini sebenarnya waras edan. Waras edan. Ini jangan sering-sering edannya gitu. Harus yang warasnya lebih sering. Karena ajaran Buddha itu tidak ada channel menuju kehancuran. The taste of liberation, apapun yang kita ambil dalam ajaran selalu membawa perbaikan. Seperti ini. Itu kan sebenarnya nganyel kayak kabeh, tapi begitu kita ngerti kan, wah aku nggak boleh seperti itu. Perbaiki diri. Jadi begitu ada pikiran muncul, tuing, langsung noda. Ingat saya yang gombal lama gitu. Terus piye? Ora tak turuti no kowe. Moh aku. Noda. Jadi kita sadar, kesadaran ini akan membawa kepada kebijaksanaan, sehingga lama-lama kalau itu muncul kita sudah senyum. Noda, gombal lama. Maka noda itu begitu kita ngonangi, dia akan seperti apa, tanaman apa? Kumis kucing apa? Kalau yang disentuh putri malu. Begitu disentuh dia langsung. Seperti itulah noda. Begitu konangi, ayo noda gombal lama. Jadi dia tidak lagi gini. Yang ke-10. Semoga aku bisa jadi orang yang mendapat jubah yang superior, dana makan yang superior, tempat istri yang superior, obat-obat yang superior, bukan biku lain. Ibu bapak saudara-saudara, kita berada di era masa COVID. Banyak orang yang memperoleh pertolongan, banyak kesempatan terbuka untuk memberi pertolongan. Kalau kita pas dalam posisi mau nulungi orang, mari kita menolong dengan tujuan memperelok pikiran, membuat pikiran terbiasa berbuat baik, punya welas asih, punya cinta kasih, punya ikut seneng deloki wong seneng, punya ketenang seimbangan melihat apa yang terjadi. Karena kita mungkin tidak bisa melakukan banyak hal dalam keterbatasan kita. Tapi kalau pas kita nih yang mendapat curahan cinta kasih, hati-hati, jangan lupa bersyukur. Jangan kok wong kae kok entuk luwih akeh ya. Itu jahat, itu noda. Ibu bapak, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk perenungan bagi kita, karena penderitaan bukan ada di luar, tetapi ada di dalam pikiran. Jadi untuk penutup seperti biasa saya kasihkan puisi yang bagus. Jika melalui nafsu keinginan, kebencian, ketakutan, atau delusi itu moha ya, tidak melihat kenyataannya, seseorang melanggar dhamma, melanggar kebenaran ini, ketenarannya meredup seperti bulan gelap di gelapnya malam. Bulan itu kan ada yang purnama, ada yang bulan gelap ya. Ini kalau orang itu ya tadi ingin aja sampai wong seje wedine ngene wedine ngono,
atau yang wah ngaco-ngaco khayal-khayal buta kayak gitu, terus melanggar dhamma, maunya tenar, nggak bisa. Ketenarannya meredup seperti bulan gelap. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak melanggar dhamma, tidak nafsu keinginan, tidak kebencian, tidak ketakutan, tidak delusi, nggak usah mengharap pun ketenarannya menjadi penuh bagaikan bulan purnama di terangnya malam. Itulah nandur dan ngunduh. Pertanyaannya, kita termasuk 1, 2, 3, 4 berkenaan dengan noda, lebih sering yang mana? Karena posisi itu ganti terus. Silahkan bingung karena tadi di tengah-tengah ada banyak kesalahan, tapi semoga di akhirnya sudah menjadi jelas dan gamblang. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu.